Bang, bang, berhenti bang. Kenapa lagi lu gem? Rewel bener lu, gak kayak biasanya. Setelah gue tajamkan penglihatan untuk mengetahui apa yang dilihat Gema, gue melihat. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama gue, Saragil. Nah, pada video kali ini gue mau melanjutin cerita yang kemarin nih, yaitu seseorang yang mendaki ke Gunung Lawu dan dia mendapat kejadian-kejadian mistis di sana. Ini bagian kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung atau yang belum subscribe ke channel ini, ayo subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita dari gue selanjutnya. Penasaran dengan ceritanya? Oke, nggak usah pakai lama lagi. Inilah ceritanya. Setelah perut warg, kami mulai packing barang-barang yang akan menemani perjalanan kami beberapa hari ke depan dan memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal. Wih, udah selesai aja nih. Keren bener abang-abang gue. Nih ngopi dulu. Ucap Gema yang tiba-tiba datang dengan 2 cangkir kopi di tangannya. Kebiasaan lu Gem, udah selesai baru datang. Ucap gue. Hehehe, bentar gue ambilin sisanya. Jawabnya lalu berjalan menuju warung. Tak lama kemudian, ia kembali dengan 3 gelas kopi. Kami kembali bersantai sambil menikmati keindahan gunung yang akan kami daki. Ditemani secangkir kopi, kami mengatur rencana untuk pendakian kami nanti. Hingga jam menunjukkan pukul setengah 9 pagi. Dan kami mulai melakukan simaksi. Keadaan di base camp saat itu benar-benar sepi. Mungkin karena bertepatan dengan musim penghujan yang akhir-akhir ini sering terjadi hujan deras. Di pos pendaftaran, kami diingatkan oleh petugas di sana bahwa cukup berbahaya jika melakukan pendakian di cuaca penghujan seperti ini. Namun, dengan segala upaya kami kala itu, akhirnya kami mendapat izin untuk mendaki walaupun harus mengeluarkan sedikit isi dompet. Menurut petugas di sana, hanya ada beberapa rombongan yang melakukan pendakian. Kira-kira yang udah pada naik pakai jurus kayak gini juga nggak ya? Tanyanya si Ricky sambil menahan tawa. Setelah mendapatkan izin dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal, kami mulai mengangkat carrier kami masing-masing. Meneguk sisa kopi yang sudah menjadi wahana bagi para semut. Jancok, ucap Aska sambil meludahkan semut yang ada di mulutnya. Gak apa-apa bang, protein itu, sahutnya si Gema. Sebelum melakukan perjalanan panjang, kami membentuk lingkaran kecil, berdoa kepada Sang Pencipta, semoga kami bisa kembali turun bersama-sama. Assalamualaikum, ucap gue yang memimpin barisan. Kami mulai melangkahkan kaki, berharap tidak ada gangguan di perjalanan nanti. Dan gue sebagai leader kali ini, lalu disusul oleh Gema, Ricky, Bayu, dan terakhir Aska. Cuaca pada saat itu sedikit mendung, di mana baru beberapa menit kami melangkahkan kaki. Gema selalu mengeluh nyeri pada kaki kanannya. Bang, berhenti bentar bang, kaki gue sakit nih, ucapnya ketika gue membalikan badan. Gema sudah duduk di samping trek pendakian sambil memegangi kaki kanannya. Ricky yang melihat itu langsung berlari mendekati Gema. Kenapa lu Gem? Tanyanya Ricky
dengan wajah yang panik. Ada apa nih? Kok berhenti? Tanya si Bayu dan Aska bersamaan. Kaki gue sakit banget bang, jawabnya si Gema. Karena kaki Gema yang tidak dapat dipaksakan, akhirnya gue memutuskan untuk beristirahat sejenak di pertengahan antara base camp dan pos 1 ini. Cukup lama kami menunggu, Gema pun mulai kembali berdiri. Rasa sakit di kakinya tidak dapat meredakan tekadnya untuk menginjakan kaki di atap tertinggi. Lu ngapain pada duduk? Ayo lanjut, ucapnya sambil menahan rasa sakit di kakinya. Jangan lucu lah, mas bro. Kita nggak bisa lanjut dengan kaki lu yang kayak gitu, jawab si Bayu. Kaki gue udah sembuh. Kalau kita kebanyakan diem di sini, kapan nyampe puncaknya? Lu bener nggak apa-apa? Tanya gue. Nggak apa-apa bang. Gue udah nggak sabar ini mau ke puncak, jawab si Gema dengan semangat yang menggebu-gebu. Oke, semangat-semangat, teriak gue. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan gerimis yang mulai turun membasahi badan kami. Hingga kami sampai di pos 3. Tidak ada gangguan yang kami dapatkan, alias perjalanan kami mulus tanpa kendala. Tapi perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, kami sedikit mengalami gangguan dari mereka. Bang, bang, berhenti bang, ucap si Gema sambil menepuk-nepuk pundak gue. Keadaan pada sore hari itu hujan ringan, sehingga memaksa kami mengenakan jas hujan dan berjalan berdempetan. Kenapa lagi lu Gem? Rewel bener lu, gak kayak biasanya, sahut si Aska yang berada di belakangnya. Gema tak mampu menjawab, dia hanya menunjuk ke depan dengan tangan yang menggigil. Setelah gue tajamkan penglihatan untuk mengetahui apa yang dilihat Gema, gue melihat 3 orang pendaki di depan. Ketiga pendaki itu mengenakan jaket berwarna merah, hitam dan juga kuning. Gue dengan jelas dapat melihat ketiga pendaki tersebut. Ketiga pendaki itu duduk di samping trek saling berhadapan, seperti sedang mengobrol. Tetapi entah apa yang membuat Gemas takut ini ketika melihat pendaki itu. Merah, hitam, kuning, ucap Aska dengan pelan. Anjir, itu kan warna jaket pendaki yang ada di mimpi lu Gem, sambung si Aska. Gue saat itu bingung dengan penuturan si Aska. Gue menduga hal ini yang membuat Gema ingin membatalkan agenda pendakiannya beberapa waktu sebelumnya. Namun gue tidak ingin menanyakan lebih dalam tentang hal ini saat itu. Gue hanya meminta mereka untuk menenangkan diri dan tidak panik. Tenang, kita tenangin diri dulu. Mereka itu pendaki biasa seperti kita, ucap gue meskipun gue mulai merasakan hawa-hawa yang kurang gak mengenakan. Aroma melati pun mulai tercium di hidung kami. Lantunan ayat suci Al-Quran mulai keluar dari mulut-mulut kami, kecuali si Gema yang sudah tidak terkendali. Gem, tenangin diri lu, ucap gue. Keadaan mulai tidak bersahabat di mana hujan turun semakin deras kala itu. Langit yang mulai gelap seakan menyuruh kami untuk kembali turun. Pek, gimana Pek? Kita lanjut apa turun? Gue saranin ke lu dah, ucap si Bayu. Gue melihat ke arah 3 pendaki tadi. Mereka masih ada di tempatnya. Sedangkan Gema, dia hanya duduk sambil memeluk kedua kakinya. Gue tidak tega melihat Gema. Akhirnya gue memutuskan untuk kembali turun kala itu. Kita turun, jawab gue dengan singkat sambil mulai berdiri. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Semoga bisa mengambil pelajaran buat kita semua dalam cerita ini. Dan nantikan bagian ketiganya di video ini. Jangan lupa subscribe. Oke? Terima kasih.